Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita semua akan belajar bagaimana cara menampilkan data di Preact dari REST API yang dibuat di Laravel. Oke, langsung saja teman-teman silahkan buka di artikel yang ketiga di sini ya. Di sini ya ada notes mau dibaca. Pastikan teman-teman sudah menjalankan project Laravelnya terlebih dahulu agar REST API bisa digunakan di dalam Preact. Oke, di sini saya akan masuk ke dalam project Laravel 11-nya, Laravel 11 REST API dan menjalankannya ya. Jadi teman-teman pastikan juga dijalankan project Laravel REST API-nya. Ya, pastikan teman-teman sudah dijalankan. Oke, setelah itu di sini di langkah pertama kita disuruh menginstal library yang bernama Axios ya. Axios ini akan kita gunakan untuk melakukan proses HTTP request ke backend ya, biar lebih mudah. Oke, di sini saya akan copy perintahnya, teman-teman. Akan close semua di sini. Kemudian saya akan jalankan di sini ya. Oke, berhasil ya di sini. Proses instalasi Axios. Setelah itu kita akan membuat konfigurasi Axios. Ini tujuannya agar kita tidak menuliskan domain backend ini secara berulang-ulang di semua page yang menggunakan API. Oke, di sini ya teman-teman disuruh membuat folder baru dengan nama services di dalam folder src. Nah, di dalam folder services ini kita disuruh membuat file baru dengan nama api.js. Kemudian kita copy kodenya ini. Sini ya src, kemudian services seperti ini, kemudian buat file api.js dan masukkan kode berikut ini. Nah, ini disesuaikan dengan alamat backend Laravel kita ya. Tadi kan di sini ya, Laravel kita dijalankan di mana di sini ya? Ini ya, di port 8000. Oke. Kita save, sudah ya. Setelah itu langkah 3 kita menampilkan data dari REST API di dalam Preact. Nah, di sini teman-teman disuruh mengubah isi yang ada di dalam page post index menjadi seperti ini. Nanti saya akan jelaskan. Oke, saya copy. Teman-teman masuk di sini page src page post index.jsx. Kemudian kita ganti seperti ini. Oke. Sini yang pertama kita melakukan import hook ya, use state dan use effect. Ini sama persis dengan yang ada di React. Kemudian kita import API ya, service API yang kita buat sebelumnya ini ya. Kemudian kita import link. Nanti ini akan kita gunakan untuk navigasi ya di sini, untuk navigasi ke halaman PostGrid ya. Nah, ini akan kita import dari Preact router. Kemudian di dalam function komponen post index ya di sini, pertama kita melakukan inisialisasi state baru. Nah, state di sini kita berikan nama post seperti ini. Kemudian kita buatkan state handlernya ya. Dan untuk default value-nya adalah array kosong seperti ini. Nah, setelah itu kita buat metode baru dengan nama fetch data post. Nah, di dalamnya kita melakukan HTTP request ke backend ya dengan alamat endpoint API/post menggunakan metode get. Nah, jika proses fetch ke backend berhasil dilakukan, maka hasil respon datanya ya, hasil respon API-nya nanti akan di-assign atau dimasukkan ke dalam state post di sini menggunakan state handlernya di sini ya, set post. Nah, lokasinya ada di respon, data, data, dan data. Ini lokasi data postnya berada. Nah, agar metode ini ya bisa dijalankan saat halaman ini diakses, maka kita perlu memanggilnya di dalam hook use effect seperti ini. Ya, jadi kita deklarasikan dulu use effect seperti ini. Nah, di dalamnya kita baru memanggil metode fetch data post. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk menampilkan di sini kita membuat kita membuat pengecekan untuk nilainya, nilai arraynya ya. Jika lebih dari 0, maka artinya datanya ada ya. Maka kita akan melakukan perulangan menggunakan map seperti ini ya. Melakukan perulangan map seperti ini.
Nah, tapi jika posnya bernilai 0 atau kurang dari 0 ya, maka kita akan menampilkan data belum tersedia. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk menampilkan data seperti ini aja. Sama seperti yang ada di React. Oke, kita save. Kemudian di sini ada penjelasannya, teman-teman juga bisa baca ya. Nah, di sini kita melakukan uji coba menampilkan data. Kita lihat di sini, kita klik post, maka di sini menampilkan data belum tersedia karena kita memang belum memiliki data di dalam database. Nah, teman-teman bisa juga nih cek di sini ya, di dalam network. Nah, kita masuk ke home dulu, kemudian kita masuk ke post. Di sini teman-teman pastikan masuk di fetch SCHR ya. Kemudian kita klik post. Nah, di sini ya ada endpoint yang di fetch. Teman-teman bisa lihat posisinya di sini. Nah, datanya masih kosong seperti ini. Artinya data di dalam database masih belum ada. Oke, kurang lebih seperti itu bagaimana cara menampilkan data di Preact dari REST API yang dibuat menggunakan Laravel. Nah, di video berikutnya kita semua akan belajar bagaimana cara melakukan proses insert dan juga upload data di Preact menggunakan REST API. Terima kasih.